Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jamaah masjid ikhlas rahmatullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-55. Temanya adalah sikap ahli kitab dan akibat perbuatannya. Itu kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi dunya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya, ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru. Yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله. أولئك الذين لعنهم الله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون
الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما namanya Pak Haji mulkan عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. Nah itu cara mewakafkannya Mas Toto. Ada huruf konsonan dua sukun, ain, nun dan ha. Nah cara mewakafkannya bagaimana? An. Nah itu nahnya itu kira-kira ya nggak sampai sepertiga lah. An. Nahnya itu terdengar di telinga sendiri. Kita coba kita ulangi lagi. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Wa kafa bi jahannama sa'ira wa kafa bi jahannama sa'ira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, hubungan ayat 51 dan ayat-ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Pada ayat-ayat ini merupakan lanjutan dari ayat yang ke-44 sebelumnya yang menerangkan tentang adanya orang-orang Yahudi yang telah diberi kitab dan ilmu untuk mengetahui dan mendalami isi kitab tersebut. Namun mereka masih juga berbuat yang bukan-bukan. Mereka lebih mengutamakan kesesatan daripada hidayah. Senantiasa berusaha menyesatkan orang mukmin dari jalan yang benar. Bahkan kalau bisa, orang-orang Yahudi itu ingin mengembalikan orang mukmin kepada agama yang dianut mereka sebelum Islam. Maka pada ayat-ayat ini Allah menerangkan keadaan ahli kitab yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitabnya dan petunjuk akal nuraninya. Malah mereka percaya kepada khurafat, takhayul, membenarkan penyembahan-penyembahan berhala dan membantu penyembah-penyembah berhala itu untuk menentang orang-orang yang beriman. Baik, kita masuk ayat yang ke 51. Ayo Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kencang Mas Toto. Alam taro. Alam taro. Apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak memperhatikan? Ilal ladzina. Kepada orang-orang. Utu. Yang mereka diberi. Nasiban. Bagian. Minal kitabi. Dari kitab Taurat. Yaitu para pemuka Yahudi.
yu'minuna, yu'minuna, mereka beriman, bil jibti, bil jibti, wat taghuti, terhadap jibt dan taghut, yaitu semua sesembahan selain Allah, baik manusia maupun berhala. Baik, yaitu jibti atau taghut itu adalah dua istilah yang disebut dalam Al-Quran yang menjadi objek sesembahan orang-orang Yahudi. Maka siapapun orang yang menyembah selain Allah, yang disembah itu tak lain adalah jibti dan taghut, bisa setan, genderuwo dan lain sebagainya. Itu pokoknya kalau dalam Al-Quran namanya jibti dan taghut. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ini orang-orang Yahudi yang mengatakan itu orang-orang pemuka Yahudi, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya, haulai, mereka itulah orang-orang kafir seperti Abu Sufyan dan pemimpin-pemimpin Quraisy, ahda, lebih mendapatkan petunjuk, minal ladzina amanu, daripada orang-orang yang beriman, sabilan, jalan agamanya. Nah, ini menarik Mas Toto. Di dalam sebab turunnya ayat ini surah kan surah Madaniyah, surah yang diturunkan ketika di Madinah. Nah, karena pemuka-pemuka Yahudi itu sudah agak goyang kekuatannya, karena ada Nabi Muhammad dan para orang-orang yang beriman dari Mekah, kemudian disambut Rasulullah SAW itu oleh orang-orang penduduk asli Madinah, yaitu orang Ansor. Itu kan hegemoni orang-orang Yahudi itu kan berkurang. Akhirnya mereka datang ke Mekah untuk melobi. Yang dilobi itu adalah pemuka-pemuka Quraisy, macam Abu Sufyan dan lain sebagainya. Untuk mereka itu pertama dipuji-puji, oh kalian itu hebat, agamanya lebih hebat daripada agama anak kemarin sore itu yang namanya Muhammad, kalian lebih. Nah, akhirnya apa? Tujuannya untuk menggalang kekuatan, nyerang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya melobi. Orang kalau melobi itu melayu-melayu apa enggak, Mas Toto? Ya, orang kalau melobi itu melayu, walaupun salah, pokoknya dirayu. Agama kalian itu lebih baik daripada agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong diulangi terjemah bebasnya, Mas Toto. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jibti dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Baik, jadi di dalam Al-Quran kalau ada pertanyaan alam tarot itu kita wajib merenung. Itu biasanya ada kandungan makna yang luar biasa. Oh, ternyata orang Yahudi gak mampu menghadapi Nabi Muhammad dan para pengikutnya, akhirnya melobi orang-orang kafir Quraisy. Datanglah ke Mekah, muji-muji, kalian itu lebih lurus, lebih benar agamanya daripada tuh, ya. Oh, ternyata Yahudi itu ahli lobby apa enggak tuh, Mas? Wah, namanya pakai serangan fajar gak usah. Lobby, ya Pak Aris ya. Waduh, Masya Allah. Dipuji-puji, diangkat-angkat. Nah, ini saya baca tafsirnya terus merenung betapa canggihnya itu yang namanya otaknya orang Yahudi itu. Baik, kita lanjut ayat yang berikutnya. Pak Karno, nomor 8 ke sana, Pak Karno. Ya.
Ambil mic satu lagi, Pak. Ayo ayat 52. Ulaika. Mereka itulah. Alladzina. Orang-orang. La'anahumullah. Yang Allah melaknat mereka. Waman dan siapapun. Yal'anillahu. Yal'anillahu. Kalau Allah itu sebelumnya kasroh dibaca tartib la. Yal'anillahu. Yal'anillahu. Allah melaknat mereka. Falan tajida. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan. Lahu baginya. Nasiron. Seorang penolong pun. Nah itu ada asbabun nuzul ayat 5152 tuh sebelah kanan. Baca Pak Karno pelan-pelan. Ibnu Abbas radhiyallahu menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan orang-orang Quraisy kala Ka'ab bin Arsyad, salah satu tokoh Yahudi, datang ke Mekah berkata kepada kaum Quraisy, Anda adalah sebaik-baik penduduk Madinah dan yang paling mulia. Ka'ab menjawab, benar. Lalu mereka berkata, apakah Anda tidak melihat anak yatim yang lemah dan hina ini? Maksudnya adalah Muhammad SAW dan yang terputus dari karunia-Nya. Lalu dia mengatakan bahwa dia lebih baik dari kami. Padahal kami menerima orang-orang yang beribadah haji, menjadi pelayan Ka'bah dan memberi mereka minum. Ka'ab pun berkata, ya kalian lebih baik daripadanya, Muhammad SAW. Dan cukup. Itu diantara sebab turunnya ayat demikian. Saya baca dalam tafsir berbahasa Arab itu asbabun nuzulnya langsung wah saya itu Mas Soto. Oh ternyata mereka ngelobi orang-orang Quraisy musyrik untuk mendapatkan dukungan bersama-sama melawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya demikian. Dok ya Mas Toto ya, Pak Karno ya, hati-hati orang Yahudi itu pandai untuk berbuat makar, cari solusi itu solusi yang nggak benar tapi solusi yang apa? Solusi yang nggak benar. Masa kita kalah sama orang Yahudi? Kita beriman, udah dijamin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Dengan cara yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut Pak Karno. Amlahum ataukah bagi mereka nasibun bagian minal mulki dari kekuasaan. Nah, mereka itu apa punya kekuasaan? Fa'idzan maka jika demikian la yu'tuna mereka tidak akan memberikan kebaikan an-nasa kepada manusia naqiran sedikit pun. Tuh, seandainya orang-orang Yahudi itu punya kebaikan, punya kekuasaan. Nah, kekuasaannya itu adalah benar-benar mereka itu sifatnya adalah pelit, tidak mau berbagi. Orang Yahudi tidak akan memperoleh kerajaan dan kekuasaan sesuai dengan yang dicita-citakan seperti sebelum Islam datang. Karena mereka telah banyak berbuat aniaya, menempuh jalan yang sesat,
dan tidak lagi mengamalkan isi kitab Taurat secara umum. Seandainya atau andai kata pada suatu ketika mereka membina atau merintis suatu kerajaan dan memiliki kekuasaan, itu berarti hanya bayangan yang sifatnya sementara, dan dikala itu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Ini tafsir Departemen Agama demikian. Saya ulangi, ini penting. Orang Yahudi tidak akan memperoleh kerajaan dan kekuasaan seperti yang dicita-citakan sebelum Islam datang, karena mereka telah banyak berbuat aniaya, menempuh jalan yang sesat, dan tidak lagi mengamalkan isi kitab Taurat secara umum. Andai kata suatu ketika mereka membina kerajaan dan memiliki kekuasaan, itu berarti hanya bayangan yang sifatnya sementara. Dan dikala itu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Tuh orang Yahudi ini prediksi Al-Quran, dan informasi Al-Quran pasti tepat. Pasti tepat. Seandainya mereka mempunyai kekuasaan yang sedikit, mereka tidak akan memberikan kebaikan sedikit pun. Berbeda dengan kekuasaan di dalam Islam 700 masa keemasan itu, betapa yang namanya orang-orang Eropa aja belajarnya ke Andalusia, di Spanyol, itu udah jelas itu. Nah, Yahudi bagaimana? Peradaban Yahudi itu memang ada, peradaban Yahudi menguasai itu kan belum ada, ya kan? Karena mereka senantiasa melanggar isi ajaran Taurat. Ya Pak Karno ya. Nah, ini pelan-pelan memahaminya. Baik, Mas Toto. Dibaca sendiri dong. Am yahsuduna, ataukah mereka dengki nasa kepada manusia atau Muhammad, ala atas ma atahumullah, apa yang Allah berikan kepada mereka, min fazli, dari karunia-Nya, kenabian. Faqad, maka sungguh, Ataina, kami telah memberikan, ala keluarga Ibrahim al-kitabah, kitab Taurat, wal hikmata, dan hikmah kenabian, wa atainahum, dan kami berikan kepada mereka, mulkan, kekuasaan, aziman, yang besar. Baik, mulkan aziman. Jadi Pak, mulkan itu artinya orang yang diberikan kekuasaan. Kekuasaannya gak dikit lagi, aziman, besar. Alhamdulillah ya Allah. Namanya berat. Mantap, alhamdulillah. Baru punya cucu lagi kemarin, apa gak mantap tuh, Masya Allah. Saya minum dulu nih, Pak Haji Mulkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini ayat yang ke-54 itu tafsirnya adalah bahkan orang-orang Yahudi itu dengki iri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama beliau, yakni orang yang beriman, karena Allah memberikan mereka berupa kenabian, kitab, bertambahnya kemuliaan, mendapatkan pertolongan, yauman fa yauman, hari demi hari. Nyesek Mas Toto. Orang Islam itu kalkulasinya di dunia itu Pak Aris sekarang bertambah apa berkurang? Bertambah.
bertambah. Jadi orang Yahudi, orang non-Muslim itu tambah gedeng gitu. Kemarin baru ganti beli mobil, sekarang malah ganti lagi mobilnya. Orang kalau punya sifat iri itu gak bisa tidur itu. Ya Pak Latif ya, harusnya kan alhamdulillah mobilnya ganti, kapan-kapan kalau kondangan saya bisa numpang. Alhamdulillah. Kan harusnya seperti itu. Tapi orang kalau sudah hatinya sakit, dia untuk tersenyum melihat orang lain bahagia itu susah melihat orang lain bahagia. Itu adalah sifat-sifat pendengki orang Yahudi ya. Berarti kalau ada orang saudaranya lagi mendapat nikmat terus dia manyun, oh berarti 11-12 dengan Yahudi ya Mas apa Karno ya. Itu harusnya bahagia, alhamdulillah ya Allah. Nah, selanjutnya Yahudi berkata, seandainya Muhammad itu ada aja pokoknya komennya Mas Toto, ya kan, udah diberi kenabian, kita bertambah mulia, mendapatkan pertolongan hari demi hari, pengikutnya semakin banyak, wa kathratun nisailah, dan istrinya banyak. Lalu orang Yahudi komennya itu ya enggak pokoknya. Laukana Muhammadun nabiyyan lasyaghalahu amrun nubuwah. Seandainya Muhammad itu benar-benar nabi, tentunya dia sibuk untuk urusan nabi. Ini malah urusan perempuan aja, ada aja pokoknya ya. Pak Aris ya. Waduh, ternyata netizen buzzer mulai zaman dulu juga ada itu komennya tuh. Ya Pak Ari ya, ada aja pokoknya. Tuh ya Allah. Kemudian Allah membantah mereka. Faqad ataina ala Ibrahim. Loh, kami kan sudah pernah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim, yakni mereka keturunannya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Mereka juga mendapatkan anugerah kenabian, yakni kitab dan hikmah, yakni aturan-aturan syariat. Dan kami juga memberikan kepada mereka seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, mulkan aliman, kerajaan yang besar. Masya Allah. Ya masa nggak bisa ditolak itu, nggak bisa apa? Nggak bisa ditolak. Kok diiri itu yang ngasih aja Allah kok, bukan manusia. Ya Pak Karno ya, Insya Allah. Ini kalau mengikuti dunia medsos itu macam-macam aja. Harusnya santai-santai macam-macam. Ini ada apa namanya dirty vote. Waduh, rame lagi itu, saya ikutin dikit-dikit. Waduh, kalau diikuti terus nanti malah puyeng ya, sekilas-sekilas saja diikuti kayak gitu. Suara-suara netizen. Lanjut Mas Toto. Faminhum, maka di antara mereka man amana, ada orang yang beriman bihi, kepadanya Muhammad. Wa minhum, dan di antara mereka man sadda anhu, ada orang yang berpaling dari Muhammad. Wa kafa, dan cukuplah bagi yang tidak beriman bizahannam, dengan neraka jahanam, sa'ira, yang menyala-nyala apinya. Baik, apinya. ayat yang ke-55, anugerah kenabian dan kekuasaan kepada Nabi Allah selain Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya, menjadikan umatnya terbagi dua. Sebagian dari mereka percaya kepada nabinya, dan sebagian yang lain tetap di dalam kekafirannya, menghalangi orang lain untuk beriman. Begitu pula halnya umat sekarang, ada yang beriman dan ada pula yang ingkar. Ketahuilah, sekalipun mereka yang ingkar di dunia ini kelihatannya aman dan tentram, tetapi di akhirat mereka akan merasakan pedihnya api yang menyala-nyala, yakni api neraka.
karena mereka mengutamakan perbuatan yang batil dan sesat serta tidak mengikuti yang hak dan benar yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. Kesimpulan, pertama, perbuatan orang Yahudi sangat dicela karena mereka masih juga mau sujud kepada berhala dan menganggap bahwa orang kafir Quraisy penyembah berhala yang benar dan orang-orang mukmin penganut tauhid adalah salah. Wah, repot ini. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang dilaknat Allah itu tidak akan ada pembelanya di akhirat karena keingkaran, keangkuhan dan sifat dengki mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut-pengikutnya. Maka dari itu kita diingatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih riwayat Imam Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iyyaka wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul haqaba. Hati-hatilah engkau dan jauhilah sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Itu intinya iblis itu kan dengki karena ada pendatang baru, terus akhirnya diangkat malaikat sujud. Lah iblis yang hidupnya itu udah lebih berpengalaman, lebih tua beribuan tahun, kok sujud? Itu kan gak mau. Itulah sifat iblis, dan orang Yahudi itu dekat dengan iblis. Baik, sampai di sini Pak Aris ada yang ditanyakan? Ya, Pak Karno, silakan. Mengenai tentang kelebihan orang Yahudi di ayat tentang kelebihan orang Yahudi atau Bani Israel. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah awal itu ayat yang ke halaman 7, ayat 40. Ayat yang ke-40, halaman 7 ayat ke-40. Di bawah ain itu baris yang ke-4, baris yang ke-4. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Mas Toto, artikan. Ya, langsung terjemah bebas saja. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Baik, di ayat 40 sampai ayat yang ke-120. Silakan langsung ayat 120 surah Al-Baqarah. Halamannya adalah halaman 19. Halaman yang ke-19 ayat 120. Mas Toto, dibaca langsung artinya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar.
Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ayat 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Baik, pada masa itu dalam kurung apa enggak, Mas Toto? Dalam kurung. Dalam kurung. Padahal Al-Quran itu adalah informasi dari Allah dan sifatnya itu terus menerus. Yang dalam kurung pada masa itu kan menurut mufasir, tapi pada kenyataannya sekarang orang Yahudi itu dalam bagian-bagian tertentu mereka menguasai. Kalau pada masa itu bagaimana? Ya memang. Jadi oleh para mufasir dijelaskan seperti ini. Ayat 40 sampai 120 itu ceritanya Yahudi toh, Bani Israel. Itu di dalam mulai ayat 40 sampai ayat 120 tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dan orang-orang Yahudi. Jadi kalau dalam kurung itu kan pada masa itu kan tafsirnya. Kalau Al-Qur'annya kan tetap dilebihkan dalam hal apa? Wallahu a'lam. Yang terjadi itu adalah dahulu dah. Tapi kalau sekarang bagaimana? Masa enggak dilebihkan oleh Allah? Al-Qur'annya bilang seperti itu. Nah, ini menjadi topik kajian ulama ahli tafsir. Pak Haji Mulkan? Cukup? Alhamdulillah. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? Mulkan azimah. Alhamdulillah. 54. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.